Anime ini dimulai dengan sebuah desa terpencil di pegunungan, tempat seorang wanita melahirkan anak kembar. Wanita tua yang membantunya meminta agar persalinan ditunda karena hari hampir subuh. Wanita lain menolak permintaan itu karena tidak mungkin, tetapi wanita tua tetap bersikeras. Menurutnya, anak-anak ini akan memerintah para iblis. Pada hari itu, seorang pria melihat kedua bayi tersebut dan menyadari bahwa anak-anak yang memisahkan siang dan malam telah lahir. 16 tahun kemudian, salah satu dari mereka, Yuru, sedang berburu burung pegar di hutan dengan busurnya. Anak panahnya mengenai leher burung itu. Saat hendak mengambilnya, Yuru melihat jejak kondensasi di langit, tetapi ia tidak terlalu peduli dan menyebutnya sebagai kentut naga yang indah. Yuru kemudian kembali ke desa dengan kudanya, tempat temannya, Danji, sudah menunggu. Danji senang melihatnya, tetapi juga memarahinya karena berburu sendirian tanpa memberitahu. Yuru meminta maaf. Danji khawatir jika sesuatu terjadi di pegunungan karena Yuru tidak bisa meminta bantuan. Namun, Yuru menenangkannya dengan mengatakan bahwa para penjaga ilahi akan melindunginya. Danji berhenti membahas itu ketika melihat Yuru membawa burung pegar. Ia sangat senang dan ingin memanggangnya, tetapi Yuru lebih memilih membuat sup karena lebih mengenyangkan. Penduduk desa menyambut Yuru dengan hangat. Ia berkata bahwa cuaca tampaknya akan memburuk. Seorang pria berharap hujan segera turun karena sudah lama tidak hujan. Yuru mengatakan bahwa ia akan kembali membantu pekerjaan mereka nanti. Tak lama kemudian, Yuru bertemu dua wanita yang dulu membantu ibunya saat melahirkan. Wanita tua bernama Yamaha menyambutnya, sementara ibu Danji memarahi anaknya karena tidak membantu. Melihat ibunya, Danji langsung kabur. Ibunya pun mengeluh dan menyuruhnya mencontoh Yuru yang rajin. Yuru kemudian menanyakan kabar saudara perempuannya, Asa. Yamaha mengatakan bahwa Asa baik-baik saja dan menjalankan tugasnya seperti biasa. Yuru pun pergi menemuinya. Asa menyambutnya dengan senyum hangat, meskipun ia berada di balik sel karena suatu alasan. Yuru membalas senyum itu dan bercerita bahwa ia berhasil menangkap burung pegar hari ini. Namun, ia merasa itu belum hebat. Ia sebenarnya ingin menangkap babi hutan atau rusa karena tahun ini jarang hujan dan ia khawatir dengan hasil panen. Mungkin musim dingin ini makanan akan lebih sedikit, jadi dia harus lebih sering berburu dan membuat daging kering atau asin. Asa bertanya apakah orang dewasa di desa akan pergi ke dunia luar untuk mencari pekerjaan. Yuru menjawab bahwa itu mungkin saja terjadi. Asa lalu bertanya apakah Yuru juga akan pergi. Yuru langsung menolak dan bertanya kenapa Asa berpikir dia berlatih berburu. Yuru menjelaskan bahwa jika dia menjadi sangat dibutuhkan desa sebagai pemburu, maka dia tidak perlu pergi. Namun, Asa tetap bertanya apakah Yuru tidak akan pergi seperti orang tua mereka. Yuru menenangkannya dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan desa ini. Selama Asa ada di sini, dia akan selalu bersamanya untuk melindunginya. Asa pun tersenyum dan merasa lebih tenang. Saat itu, Ibu Danji masuk dan memberitahu bahwa Dera sudah datang. Di luar, banyak warga berkumpul di sekitar Dera yang membawa barang dari dunia luar ke desa. Dia mengatakan bahwa ekonomi di luar sedang buruk dan ada pandemi. Karena itu, dia ingin berdagang ramuan hari ini. Beberapa warga menukar rempah dengan garam atau benih sayuran yang bisa tumbuh di musim kemarau. Seorang wanita tua mengatakan bahwa putrinya akan segera berusia 7 tahun. Dera menjawab bahwa dia akan membawa dukun lain kali. Wanita tua lain mengeluh sering sakit kepala, jadi Dera memberinya obat seperti biasa. Saat melihat Yuru, Dera bertanya apakah dia ingin sesuatu. Namun, sebelum Yuru menjawab, Dera langsung melemparkan bola tamari kepadanya karena tahu Yuru ingin souvenir untuk Asa. Yuru pun berterima kasih. Setelah Dera pergi, Danji berkata bahwa dia juga ingin meninggalkan desa ini. Yuru hanya bertanya apakah dunia luar benar-benar sebaik itu. Danji mengatakan bahwa orang yang pergi jarang kembali, jadi pasti tempatnya bagus. Yuru tidak begitu yakin dan mengatakan bahwa dia tidak keberatan tinggal di desa selamanya. Danji tahu Yuru berkata begitu karena ingin melindungi adiknya, tetapi dia tetap mengajak Yuru pergi bersama jika saatnya tiba. Dia juga bilang Yuru bisa ikut jika merasa tidak nyaman. Yuru menjawab bahwa bergaul dengan Danji justru bisa memberi pengaruh buruk pada Asa. Danji tersinggung, tetapi Yuru mengingatkan bahwa Asa punya tugas penting. Danji kemudian mengatakan bahwa dia belum pernah bertemu Asa. Yuru menjelaskan bahwa hanya orang tertentu yang boleh menemuinya, jadi Danji tidak akan bisa. Sebelum mereka lanjut bercanda, Yuru melihat sesuatu yang menurutnya adalah jejak gas naga yang sempurna. Namun, kali ini bukan raungan biasa. Yuru sudah beberapa kali mendengarnya saat berburu jauh di pegunungan, tetapi sekarang suaranya lebih keras. Danji bertanya apakah Yuru pernah melihat naga sebelumnya, tetapi Yuru mengaku belum pernah. Sebelum mereka sadar, terdengar suara ledakan. Gunung yang tadinya terlihat seperti tempat terpencil tiba-tiba berubah menjadi desa tersembunyi di baliknya. Yuru dan Danji pun menyadari bahwa yang mereka kira jejak gas naga ternyata bukan dari naga, melainkan dari pesawat. Tentu saja mereka tidak tahu itu apa, dan tak lama kemudian muncul juga sebuah helikopter. Semua penduduk desa menatap langit dengan bingung dan takjub. Namun, tiba-tiba mereka mulai terbunuh satu persatu. Yamaha melihat kejadian itu dan menyadari bahwa penghalang telah hancur. Meski tidak tahu bagaimana, dia yakin mereka datang untuk Yuru. Dia segera memperingatkan beberapa warga agar mencari Yuru dan menyembunyikannya secepat mungkin, lalu meminta mereka membawanya kepadanya. Danji mulai panik saat melihat banyak orang telah mati.
Sementara itu, Yuru memeriksa mayat-mayat dan langsung berlari sambil menyuruh Danji tetap dekat. Danji pun mengejarnya, sambil berharap ibunya masih hidup. Setelah berlari beberapa saat, mereka bertemu dua pria bersenjata dengan seragam militer. Begitu melihat Yuru, salah satu dari mereka langsung memberitahu pasukannya bahwa target telah ditemukan. Yuru tidak membuang waktu dan langsung menembakkan panah ke arah mereka sebelum sempat menyerang. Danji hampir tertembak oleh salah satu dari mereka. Meski mereka tidak tahu senjata apa itu, jelas senjata tersebut sangat mematikan. Karena itu, Yuru segera mendekat dan melumpuhkan mereka, lalu terus berlari. Danji melihat dua helikopter dan mengatakan bahwa, naga-naga, itu ada di dekat area luar. Namun, Yuru merasa mereka tidak akan bisa mengalahkannya, bahkan dia sendiri tidak yakin benda itu adalah naga. Setelah berlari cukup lama, mereka sampai di patung penjaga ilahi. Danji mengatakan bahwa ibunya mungkin sedang bekerja di benteng seperti biasa. Yuru lalu mendekati salah satu patung dan meminta bantuannya untuk memindahkan batu. Tak lama kemudian, dia berhasil membuka pintu tersembunyi dan menjelaskan bahwa itu adalah jalan pintas menuju benteng. Danji terkejut karena tidak tahu ada jalan seperti itu. Yuru mengingatkan bahwa dia pernah mengatakan para penjaga ilahi di kanan dan kiri akan melindungi mereka. Mereka pun segera masuk ke jalan pintas itu, dan Yuru berharap Asa baik-baik saja. Sementara itu, seorang gadis berjaket merah bernama Gabi mendekati penduduk desa yang tersisa dan menyapa mereka dengan senyuman. Semua orang hanya menatapnya dengan takut dan bingung. Namun, sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, Gabi mengucapkan satu kata, dan tubuh salah satu penduduk desa langsung hancur berkeping-keping. Gabi mengulangi kata yang sama beberapa kali, dengan mudah menciptakan lautan darah dan potongan tubuh di desa hanya dengan mengucapkan kata gobel. Semua terjadi begitu cepat. Seorang wanita mencoba melarikan diri bersama putrinya, tetapi Gabi dengan mudah membunuhnya dengan merobek kepalanya setelah mengucapkan kata yang sama. Gadis kecil itu hanya bisa menatap tubuh ibunya dengan ngeri, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Gabi lalu mendekatinya sambil tersenyum dan mengatakan bahwa dia tidak menggigit anak-anak. Sementara itu, seorang pria yang kehilangan kedua tangannya mencoba melarikan diri, tetapi Gabi membunuhnya sebelum sempat lolos. Darah berceceran, membuat gadis kecil itu semakin trauma. Karena tidak kuat melihat semua itu, gadis kecil tersebut pingsan. Gabi kemudian dengan santai menelepon dan memberitahu pasukannya bahwa area luar dan tengah sebagian besar sudah aman, sehingga mereka bisa mengirim pasukan darat. Namun, anehnya dia tidak mendapat respons. Ternyata, Dera sedang menangani pasukan darat itu sendirian. Dia tidak terlihat terkejut dan hanya berpikir apa yang harus dilakukan setelah penghalang ditembus. Dera mencoba menelepon, dan ketika panggilannya berhasil tersambung, dia sadar bahwa situasinya benar-benar buruk. Dia berbicara dengan seorang wanita bernama Hana dan bertanya apakah dari sana terlihat asap. Setelah mendapat jawaban, Dera meminta untuk mengubah titik pertemuan karena dia merasa Asa ada di sini. Di tempat lain, seorang wanita menyeret tubuh Yamaha ke sel Asa. Tanpa ragu, dia mengangkat tinjunya dan menghancurkan sel itu dengan ledakan. Serangan itu langsung mengenai Asa. Yuru tiba tepat waktu dan melihat saudaranya tergeletak tak bergerak di lantai. Dia panik dan memanggil namanya. Saat itu juga, wanita tersebut menjawab dan memanggil Yuru sebagai saudara laki-lakinya, mengatakan bahwa dialah saudarinya. Dia menjelaskan dengan tenang bahwa dia datang untuk menjemput Yuru, sekaligus membunuh semua orang lain. Yuru jelas bingung dan tidak percaya. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan wanita itu dan menolak percaya bahwa dia adalah Asa. Yuru langsung bersiap menyerang dan menembakkan panah, tetapi wanita itu dengan mudah menghindar dan membalas dengan ledakan besar. Sementara itu, Dera bersembunyi di hutan dan melihat helikopter. Dia menyadari bahwa mereka menyamar sebagai helikopter penyelamat gunung. Dera menggunakan pistol untuk menghabisi beberapa musuh di dekatnya, sambil tetap mengawasi helikopter agar tidak mengikutinya dari atas. Setelah bergerak melewati desa, Dera bertemu dengan Gabi dan melihat makhluk aneh bersamanya. Dera bahkan sempat mengatakan bahwa gigi monster itu terlihat indah, lalu langsung mengarahkan pistolnya ke arah makhluk tersebut. Gabi menyadari bahwa Dera bisa melihat monster itu, tidak seperti orang lain. Tanpa ragu, dia langsung mencoba menyerang Dera. Dera menghindari monster itu dan mencoba menembak Gabi, tetapi Gabi menggunakan monster tersebut sebagai pelindung. Peluru tertahan oleh gigi monster itu, sehingga Dera bahkan sempat mengatakan bahwa giginya memiliki enamel yang mengesankan. Gabi mengabaikan komentar itu dan bertanya apakah Dera yang membunuh pasukan darat. Namun, Dera justru mengejutkannya dengan melempar granat ke arahnya. Kembali ke Yuru, dia tergeletak di atas puing-puing setelah ledakan. Wanita itu meminta maaf dan mengatakan bahwa dia hanya berniat mematahkan panahnya, tetapi dia belum terbiasa dengan kekuatannya. Saat Yuru mencoba berdiri, bola tamari yang ia simpan untuk Asa jatuh dan menggelinding ke depan tangannya. Pada saat itu, Yamaha membuka matanya dan melihat darah Asa berubah menjadi makhluk yang mencengkeram lengan wanita tersebut. Yamaha langsung bereaksi dan meminta Dera untuk membawa Yuru pergi. Sebelum Yuru sempat memahami situasi, Dera melompat masuk, menangkapnya, lalu langsung berlari tanpa penjelasan. Yamaha mengatakan bahwa mereka harus bersembunyi di dunia bawah dan tidak boleh sampai ditemukan. Dera mengikuti perintah itu. Sementara itu, Danji menemukan ibunya dalam keadaan terluka, tetapi masih hidup. Saat memeriksanya, dia melihat Yuru dibawa pergi dan panik karena tidak tahu apa yang terjadi.
Helikopter masih mengepung desa. Dera pun mengambil jalan pintas seperti sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia dan Yuru keluar melalui patung penjaga ilahi. Dera memberitahu bahwa mereka sedang turun gunung, tetapi Yuru masih syok dengan semua yang terjadi. Yuru kesulitan mencerna semuanya, jadi Dera mencoba menyeretnya. Namun, mereka hampir tertembak dari helikopter, sehingga Dera segera bersembunyi kembali di balik patung. Dera sadar bahwa kesempatan kabur sudah hilang. Dia mencoba menembak helikopter dengan senjatanya, tetapi tidak berhasil. Helikopter itu menggunakan senjata kaliber tinggi, sehingga mereka berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dera mengatakan bahwa jika musuh kembali, mereka pasti akan dikepung. Situasinya sudah sangat buruk. Sementara itu, Yuru masih syok dan mengatakan bahwa Asa telah meninggal. Dia mulai meragukan apa yang dilihatnya, karena merasa sempat melihat Asa bergerak, tetapi tidak yakin. Yuru juga menyadari bahwa dia meninggalkan neneknya. Dia mulai bertanya-tanya siapa wanita itu, karena mengaku sebagai saudarinya, tetapi juga ingin membunuh semua orang yang tidak bersalah. Dera bisa melihat kebingungannya, tetapi helikopter masih menyerang. Dia mengatakan bahwa sekarang bukan waktu untuk menjelaskan. Tanpa membuang waktu, Dera memberikan sebuah liontin hijau kepada Yuru dan memintanya untuk menggunakan sisi kiri dan kanan. Yuru tidak mengerti maksudnya, jadi Dera menjelaskan bahwa ada lubang di lempengan batu di antara patung penjaga ilahi kiri dan kanan, dan dia harus memasukkan liontin itu ke sana. Yuru masih bingung dan mulai frustrasi, mengatakan bahwa dia tidak mengerti. Dera juga ikut kesal dan mengatakan bahwa itu adalah hadiah darinya, jadi Yuru tinggal melakukannya saja. Meski tidak paham apa yang sedang terjadi, Yuru tetap mengambil liontin itu dan berjalan menuju lempengan batu di antara patung penjaga ilahi kiri dan kanan. Dia mengeluh karena tidak ada yang mau menjelaskan apapun kepadanya hari ini. Saat melihat lubang yang dimaksud, Yuru mengeluh lagi karena lubang itu tersumbat sampah. Dera langsung membentaknya dan menyuruhnya membersihkan lubang itu karena mereka tidak punya waktu. Orang-orang di helikopter melihat Yuru, lalu memerintahkan pasukan lain untuk menangkapnya dan menghabisi penduduk desa yang tersisa. Yuru pun segera membersihkan lubang itu, sementara Dera sempat mengeluh bahwa mereka seharusnya menjaga kebersihan tempat tersebut. Beberapa detik kemudian, Yuru berhasil memasukkan liontin ke dalam lubang. Tiba-tiba, Dera meraih kepalanya dan membenturkannya ke lempengan batu dengan keras. Yuru mengeluh dan bertanya apa yang terjadi. Namun, saat darahnya menyentuh liontin, patung penjaga ilahi kiri dan kanan mulai bersinar terang. Semuanya berubah menjadi putih sejenak, membuat orang-orang di helikopter bingung. Lalu, tanpa mereka sadari, helikopter-helikopter itu mulai terguncang dan dihancurkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Yuru melihat makhluk-makhluk emas mencengkeram helikopter dan mencabik-cabiknya dengan kekuatan luar biasa, meski dia sendiri tidak paham apa yang terjadi. Ketika makhluk-makhluk itu menggigit baling-baling, helikopter pun mulai jatuh. Dera segera membawa Yuru pergi sebelum helikopter itu jatuh. Dari kejauhan, Gabi melihat semuanya dan berteriak karena helikopter itu adalah tumpangan pulangnya. Namun, dia lebih kesal karena harus turun gunung dengan berjalan kaki. Gabi bertanya-tanya milik siapa iblis itu dan berharap mereka tidak terlalu kuat. Setelah ledakan mereda, Yuru mulai sadar dan mendengar seorang pria mengatakan bahwa tuan baru mereka hanyalah anak kecil, jadi pasti mudah dikendalikan. Wanita di sampingnya mengingatkan bahwa usia tidak penting karena mereka tetap harus patuh pada tuan mereka. Yuru kaget mendengarnya dan akhirnya sadar bahwa mereka adalah penjaga kanan dan kiri. Dera menjelaskan bahwa makhluk itu tidak punya satu nama pasti. Ada yang menyebut mereka hantu, roh, monster, makhluk misterius, anomali, atau pasangan. Apapun sebutannya, Dera menegaskan bahwa kedua makhluk itu adalah iblis milik Yuru. Di adegan lain, diperlihatkan masa lalu saat ayah Yuru menunjukkan lorong yang menghubungkan sisi kiri dan kanan ke benteng. Yuru tidak tahu lorong itu ada, lalu ayahnya menjelaskan bahwa Tuan Tanah membuat lorong rahasia ini ketika desa tersebut masih berupa kastil. Ayah Yuru memperingatkannya bahwa hanya sedikit orang yang tahu tentang lorong itu, jadi dia tidak boleh memberitahu siapapun dan hanya boleh menggunakannya jika benar-benar terpaksa. Saat mereka sampai di ujung lorong, ayahnya mengatakan bahwa pangkalan Migi dan Hidari di pintu keluar desa berada tepat di atas mereka. Dia juga mengatakan bahwa keduanya selalu mengawasi Yuru. Kembali ke masa kini, seperti yang dikatakan ayahnya, Migi dan Hidari mengatakan bahwa mereka telah mengawasinya selama ini, dan mulai sekarang mereka adalah iblisnya. Yuru hanya bisa menatap mereka dengan tidak percaya. Migi bahkan menggodanya, menyebut bahwa tuan mereka ternyata anak cengeng. Hidari langsung memarahinya dan menyuruhnya berhenti karena bisa membuat tuan mereka kesal. Migi mengenali Dera sebagai pengawal iblis, dan Hidari menambahkan bahwa mereka juga telah mengawasinya. Yuru masih terlalu terkejut untuk mencerna semuanya, bahkan saat Migi menjelaskan bahwa mereka menghancurkan burung-burung, itu karena dianggap berbahaya, meski mereka tidak tahu apa itu sebenarnya. Dera menjelaskan bahwa burung-burung itu adalah kendaraan dari dunia modern di bawah. Namun, dia menegaskan bahwa sekarang bukan waktu untuk membahas itu. Dia mengatakan bahwa setidaknya ada dua ancaman, jadi dia meminta bantuan mereka untuk turun gunung dengan cepat dan aman. Migi dan Hidari mengingatkan bahwa Dera bukan tuan mereka, dan mereka hanya akan mengikuti perintah Yuru. Dera sedikit kesal, tetapi mengatakan bahwa dia sudah tahu itu dan tidak ada waktu untuk menjelaskan semuanya. Tiba-tiba, Gabi muncul. Dia melihat iblis-iblis itu dan mengatakan bahwa mereka terlihat kuat, lalu bertanya milik siapa mereka.
Yuru malah bertanya tentang monster bergigi di belakangnya. Dera panik karena Gabi berhasil menyusul, bahkan setelah dilempari granat. Gabi berjalan santai mendekat dan meminta mereka tidak meremehkan ketangguhan iblis-iblisnya. Dia melihat Yuru dan mengatakan bahwa dia pasti saudara laki-laki Asa karena usianya 16 tahun. Yuru langsung mengoreksi bahwa dia berusia 17 tahun, tetapi Dera menjelaskan bahwa menurut perhitungan dunia bawah, dia dianggap berusia 16 tahun. Saat nama Asa disebut, Yuru langsung teringat semua kehancuran di desa dan ucapan wanita itu tentang membunuh semua orang. Dia lalu bertanya apakah merekalah yang membunuh penduduk desa. Gabi mengakuinya tanpa ragu. Migi dan Hidari kemudian mengingatkan Yuru bahwa dia hanya perlu memberi perintah, dan mereka akan melakukannya. Namun, Yuru mengatakan bahwa dia tidak akan memerintah mereka karena mereka adalah dewa penjaga desa, jadi dia tidak berani memberi perintah. Meski begitu, Yuru mengatakan bahwa dia punya dua permintaan. Dia menjelaskan bahwa jika masih ada yang selamat di desa, dia ingin mereka dibawa ke tempat yang aman. Permintaan kedua Yuru adalah agar si kecil itu menjadi miliknya, jadi dia tidak ingin mereka menyentuh Gabi. Terakhir, Yuru mengatakan bahwa selain itu, mereka bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Migi hanya tertawa mendengar permintaan itu, jelas merasa senang, lalu mengatakan kepada Hidari bahwa mereka beruntung karena tuan baru mereka tidak suka ikut campur. Mereka pun pergi untuk menjalankan perintah Yuru. Sementara itu, Asa masih berhadapan dengan makhluk darah tadi. Dengan tangan yang masih bebas, dia melempar tubuh Yamaha ke seberang ruangan hingga membentur dinding. Makhluk darah itu segera melepaskan cengkramannya untuk melindungi Yamaha tepat waktu. Asa lalu memutuskan pergi, tetapi sebelumnya dia mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah memaafkannya dan dia akan membayar atas perbuatannya. Begitu keluar, Asa melihat Danji dan ibunya bersembunyi di suatu tempat di desa, tetapi dia memilih untuk tidak melakukan apapun kepada mereka. Di sisi lain, Migi menjadi sangat bersemangat dan langsung melompat ke arah Gabi. Gabi cepat-cepat menggunakan iblisnya sebagai pelindung, tetapi Migi melompati makhluk itu dan mengatakan kepada Yuru bahwa dia akan membawa penduduk desa yang tersisa ke tempat aman. Dia juga memperingatkan Gabi agar berhati-hati karena bagian dirinya yang lain bersifat lebih ganas. Setelah itu, Gabi melihat ke bawah dan menyadari bahwa Hidari telah menendang roket ke arah mereka lalu membanting iblisnya ke dinding. Hidari menjelaskan bahwa dia hanya menjalankan perintah tuannya dan melakukan apa yang dia inginkan. Sebelum Gabi sempat bereaksi, anak panah Yuru menembus kakinya, dan Yuru langsung menyiapkan panah kedua. Gabi terjatuh, tetapi iblisnya berhasil menangkapnya tepat waktu sehingga dia bisa kabur secepat mungkin. Hidari mengakui bahwa iblis-iblis itu cukup tangguh karena masih bisa bertahan dari serangannya. Yuru segera mengejar mereka, dan Hidari ikut tanpa ragu, meskipun Dera mengeluh. Dera sadar dia tidak bisa menghentikan mereka sekarang. Dia pun mengambil liontin hijau yang jatuh dan mengikuti mereka, berharap bisa meyakinkan mereka untuk segera turun dari gunung. Sementara itu, gadis kecil yang sebelumnya pingsan setelah melihat ibunya dibunuh akhirnya terbangun karena mendengar suara Migi. Migi menyadari bahwa gadis itu masih hidup, lalu menghapus darah di wajahnya sambil mengatakan bahwa itu pasti darah orang lain karena dia tidak terluka. Gadis kecil itu duduk dengan bingung dan melihat sekeliling, mencoba mencari siapa yang berbicara. Migi pun sadar bahwa gadis itu tidak bisa melihatnya, jadi dia membuat dirinya terlihat dan mengatakan bahwa dia bukan monster, serta akan membawanya ke tempat yang aman. Namun, sebelum dia selesai berbicara, gadis kecil itu kembali pingsan. Migi akhirnya membawanya ke tempat anak-anak lain yang juga pingsan saat melihatnya. Migi sedikit tersinggung karena semua anak itu langsung pingsan begitu melihatnya, padahal dia hanya ingin membantu. Saat keluar dari gedung, Migi menyebutkan bahwa musuh tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang dewasa, tetapi anehnya mereka tidak menyakiti anak-anak. Tiba-tiba, Asa berlari santai ke arahnya. Migi langsung sadar bahwa Asa bisa melihatnya, tidak seperti anak-anak lain. Tanpa berkata apapun, Asa langsung menyerang dengan kekuatannya. Migi bereaksi cepat dan membalas dengan teriakan kuat yang langsung mengalahkannya. Dia sempat mengeluh karena Asa tidak mengatakan apapun, tetapi juga mengakui bahwa kekuatannya berbahaya. Asa pun sadar bahwa dia tidak punya peluang untuk menang, jadi dia langsung kabur saat ada kesempatan. Migi tidak mengejarnya karena punya tugas lain, tetapi dia mengeluh bahwa anak-anak zaman sekarang tidak mau mendengarkan. Sementara itu, Gabi bersembunyi di dalam sebuah bangunan dan menggunakan iblisnya sebagai pintu. Namun, Hidari mencoba membukanya dengan kekuatannya sendiri. Gabi kesulitan menahan pintu itu dan tidak percaya Hidari bisa melawan dua iblis sekaligus. Hidari akhirnya berhasil menyelipkan tangannya di antara gigi iblis-iblis itu, lalu dengan kekuatan luar biasa membuka paksa mereka. Sebelum Gabi sempat bereaksi, Yuru menembakkan panah kedua yang menembus bahunya. Saat itu, Asa datang dan meruntuhkan bangunan dengan kekuatannya, membuat puing-puing berat menimpa Hidari. Dia langsung memeriksa Gabi. Namun, Yuru mengarahkan panahnya ke arah mereka dan meminta mereka tidak bergerak karena ingin tahu siapa mereka sebenarnya. Asa mengatakan bahwa dia adalah saudara perempuannya, tetapi Yuru menyebutnya pembohong. Menurutnya, Asa tidak sebesar itu. Asa menjelaskan bahwa di dunia bawah, nutrisi lebih baik, tetapi Yuru tetap tidak percaya. Dia mengatakan bahwa tatapan Asa tidak seperti itu. Asa hanya menjawab bahwa dia sudah melalui banyak hal, jadi terlihat lelah. Beberapa detik kemudian, Hidari keluar dari tumpukan puing tanpa luka, seolah tidak terjadi apa-apa.
Migi pun segera datang dan mengatakan bahwa tidak baik bagi keluarga untuk bertengkar. Migi berdiri di depan Asa dan mengatakan kepada Yuru bahwa bau darah gadis itu sama persis dengan Yuru, jadi mereka benar-benar saudara kandung. Yuru terkejut, tetapi tetap waspada. Dia lalu bertanya siapa Asa yang ada di benteng. Tanpa ragu, Asa menjelaskan bahwa gadis itu hanyalah penipu. Dia mengatakan bahwa 10 tahun lalu, setelah orang tua mereka membawanya pergi dari desa, Yamaha dan yang lain takut dia juga akan kabur. Karena itu, mereka menciptakan penipu agar Yuru tetap tinggal. Mereka tahu Yuru adalah kakak yang baik, jadi dia tidak akan pergi selama Asa masih ada di desa. Saat Asa menceritakan ini, terlihat sosok Asa lain di benteng tiba-tiba berdiri. Namun, penampilannya tidak lagi seperti manusia. Asa pun menegaskan bahwa yang di benteng itu palsu, dan selama ini Yuru telah dibohongi. Yuru kesulitan mencerna semua ini dan masih tidak ingin percaya. Namun, Dera menyuruhnya menurunkan busurnya dan berbicara dengan Asa. Dia mengatakan bahwa setelah pertemuan mereka, dia harus mundur. Yuru sempat protes, tetapi Dera mengingatkannya bahwa dialah target mereka. Mereka juga belum tahu kemampuan Asa yang diduga asli. Jika Yuru tetap di sana, desa bisa mengalami lebih banyak kerusakan. Yuru akhirnya mengalah karena tahu masih ada yang selamat dan dia tidak ingin membahayakan mereka. Setelah menurunkan busurnya, dia meminta Asa dan Gabi untuk tidak menyakiti penduduk desa lagi. Dia mengatakan akan membiarkan mereka pergi, jadi mereka juga harus mundur. Asa mengejutkan dengan menyetujui hal itu, meskipun Gabi mengeluh. Yuru pun pergi bersama Dera, diikuti Migi dan Hidari. Sementara Gabi mengobati lukanya, dia bertanya kenapa mereka tidak menangkap Yuru. Asa menjelaskan bahwa lukanya perlu dirawat, dan mereka tahu Yuru sekarang aman. Tiba-tiba, iblis Gabi mencabut panah dari bahunya, membuatnya kesakitan. Namun, Gabi hanya tersenyum dan mengatakan bahwa saudara Asa memang kejam. Dia juga mengakui bahwa Yuru cukup terampil dan masih hidup, meskipun dia mengatakan itu hanya untuk menenangkan Asa. Mendengar itu, Asa mulai menangis karena sadar bahwa kakaknya masih hidup dan baik-baik saja. Gabi kemudian menenangkannya dengan mengusap kepalanya. Tak lama, Gabi menyadari bahwa penghalang sudah kembali, jadi mereka harus segera turun gunung. Sementara itu, terlihat Yamaha sedang memperbaiki penghalang, dan Asa yang lain berdiri diam di belakangnya, tampak seperti biasa. Di adegan lain, sepasang pendaki di jalur desa Higashi lama membicarakan suara helikopter yang mereka dengar. Wanita itu mengatakan mungkin ada orang yang perlu diselamatkan, karena banyak orang hilang di pegunungan ini dan sebagian besar tidak pernah ditemukan. Pria itu menanggapi dengan cerita tentang desa yang hilang, di mana para pendaki tersesat ke dunia lain dan menemukan desa yang seharusnya tidak ada. Namun, ketika mereka kembali, desa itu tidak meninggalkan jejak. Setelah dia selesai bercerita, Dera tiba-tiba menyapa mereka dengan santai sambil berlari bersama Yuru di jalur itu. Pasangan itu mengira mereka hanya porter gunung atau pemburu biasa, jadi tidak terlalu khawatir. Namun, saat Migi dan Hidari terbang di atas mereka, angin kencang membuat mereka panik, meskipun tidak bisa melihat apapun. Mereka pun memutuskan untuk segera turun gunung. Sementara itu, Dera mengatakan bahwa desa sudah tidak terlihat lagi, jadi pasti tersembunyi di dalam penghalang. Yuru bertanya apakah itu berarti mereka tidak bisa kembali. Dera menjawab bahwa sebenarnya bisa, jika benar-benar ingin, tetapi seseorang yang tahu lokasi desa telah menembus penghalang tersebut. Mereka terus mengejar, jadi tidak ada gunanya bersembunyi di desa atau kembali ke sana. Karena itu, mereka harus berbaur dengan orang-orang di dunia bawah. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya sampai di ujung pegunungan. Di sana, rekan Dera, Hana, sudah menunggu di dalam mobil. Dera berterima kasih karena Hana mau menunggu, tetapi Hana langsung keluar dan mengeluh. Dia bilang Dera memang menyebut akan membawa manusia, tapi tidak pernah bilang soal iblis. Migi dan Hidari langsung sadar bahwa Hana bisa melihat mereka. Dera pun meminta maaf karena tidak memberi tahu sebelumnya. Dia menjelaskan bahwa dia berniat menjelaskan sambil berlari, karena mereka harus segera pergi, Yuru dalam bahaya. Hana menduga bahwa Yuru adalah salah satu anak kembar. Dera lalu memberitahu Yuru bahwa iblis itu adalah Migi dan Hidari. Saat mereka menoleh, Migi dan Hidari justru sedang memeriksa mobil Hana dengan penasaran. Mereka bertanya-tanya benda apa itu karena terlihat seperti bongkahan logam. Mereka bahkan tidak mendengarkan pembicaraan. Hana akhirnya memperkenalkan diri kepada Yuru dan menjelaskan bahwa dia dan Dera bekerja sebagai pengawal iblis. Dera kemudian bertanya kepada Migi dan Hidari apakah ada pengguna kekuatan iblis di sekitar. Mereka menjawab tidak ada. Dera melihat ini sebagai kesempatan untuk melarikan diri ke tempat ramai. Dia meminta Yuru masuk ke mobil, tetapi Yuru ragu karena tidak tahu benda itu dan tidak mau masuk ke alat aneh tersebut. Dera mencoba menjelaskan bahwa itu adalah mobil, kendaraan dari dunia bawah yang terbuat dari logam. Namun penjelasannya tidak membantu. Akhirnya, Hana menyalakan mesin dan menjelaskan dengan sederhana bahwa di dalam mobil ada kuda yang membuatnya bisa berjalan cepat. Migi dan Hidari langsung menerima penjelasan itu, dan Yuru pun akhirnya ikut masuk ke dalam mobil. Sementara itu, Gabi dan Asa keluar dari penghalang dan menunggu tumpangan. Setelah beberapa saat, Jin Kagamori datang bersama tim penyelamat untuk menjemput Gabi. Jin mengatakan bahwa dia mendengar ada iblis baru yang muncul, jadi mungkin dia seharusnya ikut bersama mereka. Saat Gabi dibawa ke tandu, Jin menanyakan kondisinya. Gabi dengan tenang mengatakan bahwa pendarahannya sudah berhenti.
Dia juga menyebut masih ada mata panah di bahunya dan berharap bisa dikeluarkan nanti. Dia bahkan bisa duduk sendiri dan mengatakan bahwa luka di kakinya tembus. Jin menegaskan bahwa itu luka serius dan seharusnya tidak dianggap sepele. Namun, Gabi mengabaikannya dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja karena sudah terbiasa dengan rasa sakit. Jin kemudian berasumsi bahwa saudara laki-laki Asa berhasil kabur, tetapi Asa menjelaskan bahwa mereka sudah memastikan Yuru masih hidup dan dalam keadaan baik. Jin mengatakan bahwa semua jalur pendakian sudah diamankan, tetapi mereka tidak menemukan Yuru dimanapun. Jadi, dia pasti melarikan diri lewat jalur lain. Masih ada kemungkinan dia masih di gunung, tetapi mereka sudah kehilangan 2 helikopter dan semua prajurit. Jin mulai frustrasi karena dia tahu lelaki tua itu tidak akan senang. Gabi mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa Yuru kabur bersama pria parubaya bernama Dera, yang kemungkinan juga membunuh para prajurit. Begitu mendengar nama itu, Jin langsung sadar bahwa yang dimaksud adalah Todera. Dia heran kenapa semua ini terjadi saat pengawal iblis Todera sedang ada di sekitar. Ekspresi Jin pun berubah, dia terlihat marah dan mengatakan seharusnya dia membawa iblisnya. Sementara itu, Dera menjelaskan kepada Hana bahwa mereka telah membebaskan Hidari dan Migi, menjatuhkan beberapa helikopter, dan melumpuhkan iblis musuh. Dia juga mengatakan bahwa dia sudah melumpuhkan banyak tentara, tetapi jumlah mereka memang sangat banyak. Hana tidak percaya mereka sampai membawa tentara. Dera menduga itu ulah Kagamori. Lebih buruk lagi, sekarang musuh tahu wajah dan namanya, jadi dia mungkin harus bercukur dan pindah tempat. Hana hanya mengeluh karena dia sebenarnya ingin hidup dengan tenang. Tak lama kemudian, Migi dan Hidari mengetuk jendela mobil dan mengatakan bahwa mereka merasakan iblis mendekat. Hana langsung panik, tetapi Migi menjelaskan bahwa mereka tidak perlu khawatir karena iblis itu tidak berniat jahat dan sebenarnya teman lama mereka. Tiba-tiba, muncul seorang wanita cantik di atas kuda putih yang melayang di udara. Dia menyapa Migi dan Hidari, mengatakan senang bertemu mereka lagi. Dia juga mengatakan bahwa jika mereka ada di sini, berarti mereka sudah menemukan tuan baru. Migi dan Hidari membenarkannya. Mereka juga mengatakan sudah lama tidak turun gunung, sekitar 400 tahun, jadi tidak tahu apa yang terjadi di luar. Migi kemudian memperkenalkan Yuru sebagai tuan baru mereka. Wanita itu terlihat senang karena dia menyukai anak-anak. Namun, saat mendengar bahwa Yuru adalah salah satu anak kembar yang memisahkan siang dan malam, dia sempat terdiam lalu mengatakan bahwa semuanya tidak akan mudah. Dia bertanya apa rencana mereka sekarang. Migi menjawab bahwa mereka belum tahu dan kemungkinan akan bersembunyi di tempat ramai. Wanita itu akhirnya pergi dan meminta mereka menceritakan semuanya saat bertemu lagi nanti. Sementara itu, Dera dan Hana benar-benar panik karena ini pertama kalinya mereka melihat makhluk seperti itu. Yuru hanya bertanya apa sebenarnya makhluk tadi, tetapi Dera dan Hana langsung menegurnya agar tidak menyebutnya benda. Mereka menjelaskan bahwa itu adalah Oshirasama, dewa sejati yang berada di tingkat yang jauh lebih tinggi dibanding iblis biasa. Mereka tidak pernah menyangka bisa melihat makhluk seperti itu selama hidup mereka, jadi mereka sangat bersyukur masih hidup. Migi dan Hidari hanya mengeluh melihat reaksi mereka karena tidak memahami perbedaan perlakuan itu. Hana menjelaskan bahwa ada berbagai jenis iblis dan makhluk, seperti kategori atau genre. Ada yang hidup berdampingan dengan manusia seperti Oshirasama, ada yang membawa keberuntungan bagi tuannya, dan ada juga yang mendorong tindakan kriminal. Dera menambahkan bahwa iblis bergigi yang menyerang mereka kemungkinan tipe tempur, karena rahang atas dan bawahnya membentuk pasangan. Dia juga pernah mendengar tentang iblis yang bisa memakan tuannya sendiri jika tidak menyukainya. Di sisi lain, tim penyelamat membawa Gabi keluar dari pegunungan. Jin mengatakan bahwa, meskipun situasinya buruk, lelaki tua itu akan senang karena Yuru masih hidup dan sudah turun gunung. Jin lalu bertanya apakah iblis itu benar-benar sekuat itu, dan Gabi membenarkannya. Namun, dia menambahkan bahwa justru Yuru yang menembaknya dengan busur. Yuru melumpuhkan gerakannya lebih dulu, lalu tangan dominannya, menunjukkan bahwa dia punya insting pemburu. Saat matahari terbenam, hujan mulai turun di pegunungan. 2 tentara yang selamat mencoba keluar, tetapi setelah berjalan lama, mereka sadar sudah melewati tempat yang sama sampai 5 kali. Artinya, mereka tidak bisa keluar dari gunung itu sama sekali. Sementara itu, Yuru masih di dalam mobil Hana, mencoba memahami semua yang terjadi. Namun, matanya berbinar saat melihat lampu kota untuk pertama kalinya. Sesampainya di kota, Hana memberi Yuru makanan dan pakaian ganti karena pakaiannya terlalu mencolok. Yuru mengambil kaos putih polos dari tas dan bingung, mengira itu semacam tunik. Hana bercanda dan mengatakan bahwa itu memang tunik. Dia juga memberinya celana biasa dan menjelaskan bahwa itu seperti hakama agar Yuru mengerti. Dera lalu memberi sandal dan mengatakan bahwa di sini orang memakai alas kaki seperti itu. Hana melihat pakaian baru Dera dan menggoda bahwa penampilannya seperti preman kecil. Yuru kemudian bertanya apa lagi isi tas itu. Hana menyebut bola nasi, tetapi Yuru justru terkejut karena itu berisi beras putih tanpa campuran millet dan dibungkus rumput laut asli. Dia dengan ragu bertanya apakah itu bukan makanan mewah. Hana sempat terdiam, lalu Dera menjelaskan bahwa memang itu tergolong mewah di desa mereka, jadi wajar Yuru bereaksi begitu. Yuru bahkan tidak tahu cara membukanya, jadi Hana membantu membuka bungkus plastiknya. Saat Yuru mencicipinya untuk pertama kali, dia langsung kagum dan mengatakan rasanya sangat enak, bahkan seperti makanan para dewa.
Hana tersenyum melihat reaksinya, dan Dera pun memutuskan untuk memberinya lebih banyak bola nasi. Hana sempat menggoda dan bertanya apakah dia seperti Bibi Yuru. Namun, Yuru tiba-tiba berhenti makan saat teringat kejadian sebelumnya. Dia mengatakan bahwa dia berharap Asa juga bisa merasakan makanan ini. Sebelum mereka sempat menanggapi, Migi bertanya tempat apa itu. Dera menjelaskan bahwa itu adalah tempat istirahat, seperti stasiun kereta kuda versi modern. Di sana ada toko makanan, toilet, dan tempat membeli souvenir. Dera kemudian sadar bahwa Migi dan Hidari mendengarkan dengan serius dan terlihat sangat tertarik. Dia pun mengajak mereka masuk untuk melihat-lihat. Namun, Migi dan Hidari langsung menolak, mengatakan mereka akan tetap di luar untuk menjaga Yuru sambil makan sendiri. Dera menerima itu dan pergi bersama Hana, yang hanya berpesan agar mereka tidak menyentuh kursi pengemudi. Migi lalu bertanya apakah kuda di dalam mobil tidak perlu diberi makan, dan Hana menjawab santai bahwa dia akan memberi mereka minyak nanti. Saat sudah di dalam, Hana bertanya pada Dera seberapa banyak yang sudah dia jelaskan ke Yuru. Dera menjawab bahwa saat dia mengatakan gadis itu bukan saudara Yuru, Yuru hampir kehilangan kendali, jadi lebih baik tidak menjelaskan terlalu banyak dulu. Hana mengakui bahwa Dera cukup baik karena memikirkan itu, tetapi Dera mengingatkan bahwa Yuru masih anak-anak. Hana malah berkata dia tidak terlalu paham, karena dia tidak suka anak-anak. Setelah makan, Hana bertanya apa rencana mereka selanjutnya, apakah dia perlu membawa Yuru ke tempat tinggal Dera. Dera menolak dan mengatakan bahwa identitasnya sudah diketahui, jadi dia harus meninggalkan tempat itu. Hana terkejut karena berarti Dera sekarang seperti tidak punya tempat tinggal, apalagi harus merawat anak orang lain. Dera mengakui itu memang berat, tetapi sebagai pengawal iblis dari desa Higashi, dia akan tetap membantu Yuru. Hana mengatakan dia akan membantu sebisanya. Tiba-tiba, Dera malah melamarnya. Suasana langsung hening. Ekspresi Hana berubah menyeramkan saat dia memasang pelindung buku jari dari logam dan menyebutnya sebagai cincin pernikahan. Dera langsung pucat dan bertanya apakah dia selalu membawa benda itu. Hana naik emosi dan bertanya kenapa dia harus menikah dengan Dera. Dera buru-buru menjelaskan bahwa itu bukan pernikahan sungguhan, hanya untuk menyamar agar mereka bisa berbaur dengan masyarakat dan melindungi Yuru. Dia menambahkan bahwa kabar tentang orang luar cepat menyebar, jadi mereka butuh tinggal di kota besar, dan dia tidak yakin bisa melakukannya sendiri. Hana masih kesal dan mengatakan bahwa mereka tidak perlu menikah, cukup jadi teman sekamar saja. Namun, Dera menjelaskan bahwa akan lebih mudah menyewa tempat jika mereka terlihat seperti keluarga, karena orang lebih percaya pada keluarga. Hana langsung mengatakan bahwa kalau begitu dia bisa menjadi kakak perempuan Yuru, dan Dera menjadi ayah tunggal mereka. Dera menjelaskan bahwa itu justru akan menimbulkan banyak gosip. Orang-orang bisa saja berpikir bahwa istrinya meninggalkan anak-anaknya dan kabur, mungkin karena perselingkuhan atau hal yang lebih buruk. Di sisi lain, mereka juga bisa menganggap Dera sebagai ayah hebat yang membesarkan anak-anaknya sendirian setelah istrinya meninggal, sehingga orang-orang akan merasa kasihan dan ingin membantu. Apapun ceritanya, tetap saja akan menarik perhatian tetangga. Karena itu, Dera memilih cerita yang lebih sederhana, yaitu Yuru adalah anaknya dan dia menikah lagi dengan wanita yang lebih muda. Hana menegaskan bahwa dia belum setuju, tetapi Dera mengabaikannya dan malah bertanya siapa yang akan menjadi kepala keluarga dan nama keluarga apa yang akan mereka pakai. Hana kembali menolak dengan keras dan berkata bahwa dia sudah memutuskan akan menikah dengan Jason Statham. Saat dia pergi dengan kesal, Migi dan Hidari memperhatikan mobil dengan penasaran, bertanya-tanya di mana kuda-kuda disimpan di dalam benda kecil itu. Hidari bahkan mengakui bahwa teknologi dunia bawah sangat luar biasa karena dia tidak mengerti cara kerjanya. Yuru lalu keluar dari mobil dan mendekati mereka. Dia meminta maaf karena sudah menghabiskan semua makanan tanpa bertanya apakah mereka lapar. Migi tersenyum dan mengatakan bahwa tuan baru mereka memang baik. Hidari menambahkan bahwa mereka tidak memakan makanan manusia. Yuru kemudian bertanya bagaimana dia harus memanggil mereka. Migi menjawab bahwa dia bisa memanggil mereka apa saja, bahkan memberi nama baru. Setelah berpikir sebentar, Yuru memutuskan untuk memanggil mereka Migi dan Hidari, lalu langsung meminta mereka menceritakan semua yang mereka tahu tentang dirinya dan saudara perempuannya. Migi mulai menjelaskan bahwa mereka sudah berada di pintu masuk desa Higashi selama sekitar 400 tahun, jadi mereka hanya melihat orang-orang yang datang dan pergi. Mereka tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di dalam desa. Mereka hanya mendengar bahwa anak kembar telah lahir, dan mulai melihat Yuru setelah beberapa waktu. Migi juga menyebut bahwa ayah Yuru sering membawanya berburu saat masih kecil. Yuru mengingat hal itu dan mengatakan bahwa kenangan terawalnya memang saat ayahnya mengajarinya berburu. Hidari kemudian mengatakan bahwa mereka hampir tidak pernah melihat saudara kembar Yuru, jadi mereka mengira dia meninggal karena sakit atau hal lain setelah lahir. Namun, sekitar 10 tahun lalu, mereka melihat orang tua Yuru melarikan diri dari desa bersama seorang gadis kecil. Hidari menjelaskan bahwa darah gadis itu memiliki bau yang sama dengan Yuru. Yuru pun menyimpulkan bahwa gadis kecil itu adalah saudara perempuannya yang tumbuh dewasa dan kemudian menyerang desa. Dia juga menyadari bahwa orang tuanya tidak meninggalkan mereka berdua, melainkan hanya dia yang tertinggal di desa. Keheningan panjang terjadi setelah itu. Namun, Yuru mengangkat kepalanya dengan penuh tekad. Dia mengatakan bahwa ini berarti Asa yang mengaku asli mungkin tahu di mana orang tua mereka berada. Beberapa saat kemudian, Dera dan Hana kembali. Hana masih terlihat kesal saat mengatakan bahwa mereka akan menjadi wali Yuru.
Yuru tidak terlalu paham maksudnya, jadi Hana menjelaskan bahwa mereka akan bertanggung jawab jika Yuru mendapat masalah. Dera lalu mengatakan bahwa mereka akan berkuda sebentar dan bertanya apakah Yuru ingin ke toilet. Yuru menolak dan menunjuk ke semak-semak, mengatakan bahwa dia sudah melakukannya di sana. Hana langsung panik dan bilang itu masalah. Dia juga melarang Yuru duduk di atas mobil karena bisa menarik perhatian. Yuru bingung, karena Migi dan Hidari duduk di sana terus. Hana menjelaskan bahwa manusia biasa tidak bisa melihat iblis, hanya orang tertentu seperti dia yang bisa. Hidari menambahkan bahwa iblis bisa memilih untuk terlihat oleh manusia tertentu, dan ada juga orang yang memang punya kemampuan melihat mereka. Setelah mereka melanjutkan perjalanan, Yuru mulai bertanya di dalam mobil. Dia ingin tahu apakah klan Kagamori adalah pengguna kekuatan iblis. Dera membenarkannya dan mengatakan bahwa mereka memang punya kekuatan, tetapi cukup merepotkan. Dia menjelaskan bahwa mereka dulu berasal dari desa Higashi, lalu pindah ke dunia bawah karena perbedaan pendapat. Hana menambahkan bahwa dia lebih suka tidak berurusan dengan mereka. Dera juga mengatakan bahwa di dunia bawah ada jaringan orang-orang dari desa Higashi. Selama ini, mereka mendengar rumor bahwa salah satu anak kembar bersama keluarga Kagamori, dan ternyata itu benar. Di adegan lain, seorang wanita bernama Aoi terlihat berlari di sebuah gedung di kota besar. Lorongnya gelap dan sepi, hanya terdengar langkah kaki pria yang mengejarnya. Saat pria itu semakin dekat, Aoi masuk ke lift dan berusaha menutup pintu. Namun, di detik terakhir, pria itu berhasil menahan pintu dan masuk bersamanya. Dia mengatakan bahwa Aoi seharusnya tidak kabur. Aoi panik dan meminta pria itu menjauh, tetapi pria itu justru mengatakan bahwa dia harus mendekat untuk membunuhnya. Pintu lift tertutup, membuat Aoi terjebak tanpa jalan keluar. Aoi kembali meminta pria itu menjauh. Pria itu tersenyum saat mendengar ketakutannya. Tiba-tiba, suara Aoi berubah aneh saat dia memperingatkan bahwa jika pria itu mendekat, dia akan masuk ke wilayahnya. Wajah Aoi berubah menjadi tidak manusiawi, dan tubuhnya memanjang seperti makhluk gaib. Pria itu langsung membekuk ketakutan. Tanpa disadari, seekor makhluk seperti ikan anglerfish raksasa muncul dari lantai tepat di bawah kakinya. Pada saat yang sama, Jin berjalan santai ke lantai atas gedung sambil menelepon Aoi yang asli. Dia mengatakan bahwa masalah penguntitnya sudah selesai, dan pria itu sudah berjanji tidak akan mendekatinya lagi, jadi Aoi bisa kembali bekerja. Di dalam lift, pria itu tiba-tiba dicengkeram banyak tangan yang keluar dari tubuh ikan anglerfish. Dia tidak sempat melawan saat tangan-tangan itu menyeretnya masuk, lalu makhluk itu menelannya bulat-bulat. Tak lama kemudian, pintu lift terbuka. Seorang wanita yang hendak pulang melihat ikan anglerfish raksasa melayang di udara. Makhluk itu lalu menelan pisau di lantai, seolah menghapus semua bukti. Wanita itu hanya bisa berdiri kaku karena ketakutan. Jin tiba-tiba muncul dari belakangnya. Menyadari wanita itu bisa melihat, dia hanya meminta agar wanita itu tetap diam. Kembali ke Yuru, Dera menjelaskan bahwa dia dan Hana juga tidak tahu banyak, karena keluarga mereka sudah tinggal di dunia bawah selama beberapa generasi dan hanya mewarisi pekerjaan ini. Dia mengatakan bahwa Yamaha selalu menegaskan agar tidak ada orang luar mengetahui lokasi desa Higashi, dan agar anak kembar tidak jatuh ke tangan orang lain. Dera sendiri bertugas menyediakan barang dan menyampaikan informasi, sementara Hana melakukan berbagai pekerjaan di dunia bawah, jadi dia belum pernah ke desa. Dera juga mengaku tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Yamaha dan para tetua. Namun, sebagai bagian dari klan Tadera, dia tetap harus mengikuti aturan. Dia menyebutkan bahwa nama aslinya adalah Tadera Ryu, meski Yuru boleh tetap memanggilnya Dera. Yuru kemudian mengatakan bahwa Yamaha tampak sangat marah saat mereka mencoba membawanya pergi. Karena itu, dia ingin tahu lebih jauh tentang dirinya dan Asa. Dera menjelaskan bahwa jika sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan lahir di desa timur pada hari ketika siang dan malam sama panjang, maka dunia akan terpecah. Migi menambahkan bahwa terakhir kali hal itu terjadi adalah sekitar 400 tahun lalu. Saat itu, anak kembar seperti mereka lahir, dan negara terpecah menjadi timur dan barat dalam perang besar. Bahkan sebelumnya, negara juga pernah terpecah menjadi utara dan selatan dalam perang lain, dan dalam kedua peristiwa itu, pengguna kekuatan iblis terlibat di balik layar. Dari penjelasan itu, Yuru mulai berpikir bahwa mereka adalah anak terkutuk yang akan membawa kekacauan. Namun, Migi menjelaskan bahwa sebenarnya manusialah yang ingin memanfaatkan kekuatan mereka untuk memulai perang. Hal itu membuat Yuru semakin bingung, karena dia merasa tidak punya kekuatan apapun. Migi mengatakan bahwa itu hanya untuk sekarang. Hidari kemudian menjelaskan bahwa Yuru sebenarnya punya potensi untuk mendapatkan kekuatan. Dera menambahkan bahwa Asa kemungkinan sudah memilikinya. Migi juga pernah menyaksikannya di desa, lalu menjelaskan bahwa Asa memiliki kemampuan, break, yaitu kekuatan untuk membuka atau menghancurkan apapun secara paksa. Kekuatan itu bisa memaksa apapun terbuka dengan mudah, entah itu penghalang kuat atau benda lain. Hidari menjelaskan bahwa kebalikannya adalah Seal, yaitu kemampuan untuk menutup apapun secara paksa. Hana lalu bertanya apa yang akan terjadi jika break dan Seal bertabrakan. Dera hanya menjawab bahwa itu adalah sebuah paradoks. Dia juga bertanya apakah pernah ada orang yang memiliki kedua kekuatan itu sekaligus. Migi dan Hidari menjawab bahwa sejauh yang mereka tahu, belum pernah ada. Artinya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Hana kemudian bertanya-tanya apakah semua ini hanya rumor yang berkembang sendiri, dan penduduk desa sebenarnya sedang dimanipulasi.
Yuru ikut memikirkan hal itu, apalagi desa mereka juga memiliki penghalang, tetapi Dera masih bisa keluar masuk. Dera menjelaskan bahwa ada rute khusus untuk melewatinya. Dia harus berjalan memutar berlawanan arah jarum jam mengelilingi beberapa batu, lalu belok kanan di persimpangan, berbalik di persimpangan berikutnya, dan melewati lembah untuk berbelok 90 derajat di dekat pohon besar. Dera mengakui bahwa rutenya rumit, tetapi klannya sudah mengetahuinya, jadi dia bisa melewati penghalang desa Higashi dengan bebas. Dia juga mengatakan bahwa ibunya berasal dari dunia bawah dan secara tidak sengaja menemukan rute itu. Hal seperti itu memang kadang terjadi. Orang yang tersesat bisa menemukan desa tersebut tanpa sengaja, seperti yang dialami ibunya. Yuru lalu teringat masa kecilnya, saat ibunya pernah mengatakan bahwa di tempat asalnya, nama Yuru berarti malam. Ibunya juga berharap suatu hari bisa membawa Yuru, ayahnya, dan Asa ke sana. Beberapa waktu kemudian, mereka berhenti untuk istirahat. Yuru masih kesulitan memahami cara menggunakan kamar mandi modern. Dia mencoba mengingat penjelasan Dera, setelah selesai, dia menyiram toilet, mencuci tangan, lalu mengeringkannya. Namun, dia ragu di langkah terakhir karena tidak suka alat pengering tangan yang berisik seperti raungan naga. Akhirnya, dia mengeringkan tangan dengan pakaiannya sendiri. Sebelum keluar, dia juga mematikan lampu, seperti yang diajarkan Dera. Saat keluar dari kamar mandi, Yuru merasa bangga karena berhasil mengikuti semua aturan penggunaan toilet di dunia bawah. Dia juga kagum karena orang-orang tidak perlu mengambil air dari sumur. Migi setuju dan mengatakan dia tidak mengerti bagaimana benda yang ditekan bisa menghasilkan cahaya. Hidari juga heran melihat banyaknya lampu di kota saat malam, serta bangunan batu yang tinggi. Migi bahkan bertanya-tanya berapa banyak bangsawan yang tinggal di sana. Yuru lalu menjelaskan bahwa itu bukan kastil, melainkan rumah, karena menurut Dera, satu bangunan bisa dihuni puluhan orang. Hidari terkejut mendengarnya dan menyadari bahwa jumlah orang di kota jauh lebih banyak dari yang dia bayangkan. Yuru mengatakan bahwa tempat ini sebenarnya bukan ibu kota. Dia menjelaskan bahwa menurut Dera, di Tokyo sebagai ibu kota, ada sekitar 10 juta orang. Migi sangat terkejut mendengarnya dan langsung bertanya-tanya berapa banyak beras yang dibutuhkan untuk memberi makan semua orang itu. Bahkan di tempat mereka sekarang saja sudah sangat ramai, jadi dia tidak menyangka ini bukan ibu kota. Yuru mencoba mengingat nama tempat ini karena Hana sempat menyebutkannya. Setelah berpikir sebentar, dia akhirnya ingat dan mengatakan bahwa mereka berada di prefektur Guntama. Hidari mengingat nama itu, sementara Migi mengatakan bahwa dengan jumlah manusia sebanyak ini, akan mudah untuk bersembunyi. Yuru setuju dan berkata bahwa tempat terbaik untuk menyembunyikan pohon adalah di dalam hutan. Hidari kemudian mengatakan bahwa di antara banyaknya manusia ini, mereka pasti bisa menemukan saudara perempuannya. Yuru berharap itu benar. Dia juga mengatakan bahwa meskipun Dera dan Hana mungkin orang baik, jika mereka terlibat dalam kebohongan tentang saudara perempuannya dan rahasia desa, dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai mereka. Namun, dia juga tidak bisa percaya pada wanita yang mengaku sebagai Asa. Melarikan diri dari desa sambil membawa seorang anak bukan hal yang mudah, jadi dia ingin bertemu langsung dengan orang tuanya. Dia bertekad akan menangkap Asa dan memaksanya membawa dia kepada mereka. Migi langsung setuju untuk membantu, bahkan mengatakan bahwa dia belum pernah mengalami hal seperti ini selama 400 tahun. Hidari menegurnya karena mengatakan hal itu saat Yuru sedang serius. Migi hanya bertanya bagaimana perasaannya, dan Hidari menjawab bahwa dia tidak suka dikejar karena sifatnya adalah mengejar. Yuru sedikit takut melihat ekspresi Hidari, tetapi dia tidak mengatakannya. Tak lama kemudian, Dera memberitahu bahwa Hana sudah menemukan tempat tinggal untuk mereka. Yuru melihat ponsel di tangan Dera dengan bingung karena tidak tahu benda itu. Dera mencoba menjelaskan bahwa itu digunakan untuk mengirim pesan, seperti sinyal asap, tetapi dengan huruf atau suara. Penjelasannya memang kurang jelas, tetapi Yuru, Migi, dan Hidari langsung mempercayainya dan menganggap ponsel itu seperti sinyal asap modern. Sukai dan komentar jika kamu menikmati rekap ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya, dan beritahu di kolom komentar anime atau cerita apa yang ingin kamu lihat selanjutnya.